Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penyebab sakit MAH dan cara mengatasinya. Hal yang umum sering dipertanyakan oleh masyarakat terkait sakit MAH. 1. Apa yang menyebabkan sakit MAH? 2. Apa gejala sakit MAH? 3. Bagaimana cara mengatasi sakit MAH? 4. Benarkah MAH akut bisa bikin pingsan? 5. Apakah sakit MAH dapat disembuhkan? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mari kita bahas dulu apa itu sakit MAH. Sakit MAH adalah kondisi yang menyebabkan peradangan atau luka pada dinding lambung atau usus 12 jari. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori atau asam lambung yang berlebihan. Gejala umum sakit MAH meliputi nyeri ulu hati, kembung, mual, dan muntah. Sekarang mari kita bahas pertanyaan umum yang sering dipertanyakan oleh masyarakat. 1. Apa yang menyebabkan sakit MAH? Beberapa faktor yang dapat menyebabkan sakit MAH antara lain: infeksi bakteri Helicobacter pylori. Bakteri H. pylori adalah penyebab utama dari kebanyakan kasus gastritis. Bakteri ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding lambung, memicu produksi asam lambung yang berlebihan, dan merusak lapisan pelindung dinding lambung. Konsumsi obat-obatan tertentu. Beberapa obat seperti aspirin, ibuprofen, dan kortikosteroid dapat merusak lapisan pelindung dinding lambung dan memicu peradangan. Obat-obatan ini sering digunakan untuk mengatasi berbagai jenis nyeri dan inflamasi, tetapi dapat menyebabkan sakit MAH jika digunakan dalam dosis atau durasi yang tidak tepat. Konsumsi alkohol dan merokok. Kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol dapat merusak lapisan pelindung dinding lambung dan memicu produksi asam lambung yang berlebihan, sehingga meningkatkan risiko gastritis. Pola makan yang tidak sehat. Konsumsi makanan pedas, asam, atau berlemak dapat merusak lapisan pelindung dinding lambung dan memicu produksi asam lambung yang berlebihan, sehingga meningkatkan risiko gastritis. Stres dan kecemasan. Stres dan kecemasan dapat memicu produksi asam lambung yang berlebihan dan memperburuk gejala gastritis. Penyakit autoimun. Beberapa penyakit autoimun seperti lupus dan anemia pernisiosa dapat menyebabkan peradangan pada dinding lambung dan menyebabkan gastritis. Faktor genetik. Beberapa jenis gastritis dapat diturunkan dari orang tua ke anaknya. 2. Apa gejala sakit MAH? Berikut adalah beberapa gejala yang paling umum terkait dengan sakit MAH. Nyeri perut. Nyeri perut adalah gejala paling umum dari sakit MAH. Nyeri tersebut biasanya terasa seperti terbakar atau tertusuk dan terlokalisasi di area atas perut. Nyeri ini sering memburuk setelah makan atau pada malam hari. Mual dan muntah. Sakit MAH dapat menyebabkan mual dan muntah, terutama setelah makan atau minum. Perut kembung. Perut kembung terjadi ketika gas terperangkap di dalam saluran pencernaan, yang dapat menyebabkan perasaan penuh atau tidak nyaman di perut. Gangguan pencernaan. Sakit MAH dapat mempengaruhi fungsi pencernaan dan menyebabkan masalah seperti diare, sembelit, atau perut terasa kembung. Nafsu makan menurun. Karena gejala yang tidak menyenangkan seperti nyeri perut, mual, dan muntah, seseorang dengan sakit MAH seringkali kehilangan nafsu makan. Perasaan lelah. Sakit MAH dapat membuat seseorang merasa lelah dan lelah karena tubuhnya terus berjuang melawan peradangan pada dinding lambung. Munculnya luka di mulut. Gejala lain dari sakit MAH adalah munculnya luka di mulut, terutama pada bagian lidah dan bibir. Luka ini biasanya terasa sakit dan sulit untuk sembuh. Nyeri dada. Beberapa orang dengan sakit MAH mengalami nyeri dada yang terasa seperti jantung berdebar.
Namun, ini jarang terjadi dan biasanya disebabkan oleh peradangan pada esofagus atau kerusakan otot dada. Gejala sakit MAH dapat bervariasi dari ringan hingga parah dan dapat berlangsung selama beberapa hari atau berminggu-minggu. Jika Anda mengalami gejala sakit MAH yang parah atau berlangsung lama, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter Anda untuk mendapatkan diagnosis dan perawatan yang tepat. 3. Bagaimana cara mengatasi sakit MAH? Ada beberapa cara untuk mengatasi sakit MAH, antara lain. Pertama, mengubah pola makan. Makanan yang tidak sehat seperti makanan berlemak, pedas, atau asam dapat memperburuk kondisi sakit MAH. Oleh karena itu, cara pertama untuk mengatasi sakit MAH adalah dengan mengubah pola makan. Cobalah untuk menghindari makanan yang dapat memicu produksi asam lambung yang berlebihan dan mengonsumsi makanan sehat seperti sayuran, buah-buahan, dan protein tanpa lemak. Selain itu, Anda juga harus makan dalam porsi kecil dan sering untuk menghindari perut kosong yang dapat memicu produksi asam lambung yang berlebihan. Kedua, menghindari stres. Stres dan kecemasan dapat memperburuk kondisi sakit MAH. Cobalah untuk menghindari stres dan kecemasan dengan cara melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti olahraga, meditasi, atau melakukan hobi yang Anda sukai. Ketiga, konsumsi obat-obatan. Dokter dapat meresepkan obat-obatan yang dapat membantu mengurangi produksi asam lambung dan meringankan gejala sakit MAH. Beberapa obat yang sering diresepkan untuk mengatasi sakit MAH adalah antasida, penghambat pompa proton, dan antagonis reseptor H2. Keempat, terapi Helicobacter pylori. Jika sakit MAH disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori, dokter mungkin akan meresepkan terapi untuk membunuh bakteri tersebut. Terapi ini melibatkan penggunaan beberapa jenis antibiotik selama beberapa minggu. Kelima, operasi. Jika sakit MAH disebabkan oleh luka yang parah atau komplikasi lainnya, dokter mungkin akan merekomendasikan operasi. Operasi ini dilakukan untuk menghilangkan luka pada dinding lambung atau usus 12 jari. 4. Benarkah MAH akut bisa bikin pingsan? Sakit MAH akut atau eksaserbasi ulcus pepticum dapat menyebabkan gejala yang sangat tidak menyenangkan seperti nyeri perut yang tajam, mual, muntah, dan pusing. Namun, secara umum, sakit MAH akut biasanya tidak akan menyebabkan seseorang pingsan secara langsung. Namun, kondisi yang mendasari sakit MAH seperti anemia atau kehilangan banyak darah, dapat menyebabkan pingsan. Kondisi ini dapat terjadi jika seseorang menderita perdarahan internal yang serius akibat ulcus pepticum yang parah atau komplikasi lainnya. Selain itu, beberapa obat yang digunakan untuk mengobati sakit MAH seperti penghambat pompa proton atau antagonis reseptor H2 juga dapat menyebabkan pusing dan kelelahan pada beberapa orang. Namun, efek samping ini jarang terjadi dan biasanya tidak parah. Pingsan pada kasus sakit MAH mungkin lebih disebabkan oleh efek samping obat atau kondisi medis yang mendasar, bukan langsung karena sakit MAH itu sendiri. 5. Apakah sakit MAH dapat disembuhkan? Sakit MAH dapat disembuhkan tergantung pada penyebabnya dan seberapa parah kondisinya. Jika penyebab sakit MAH adalah infeksi bakteri Helicobacter pylori, terapi antibiotik yang tepat dapat menyembuhkan kondisi tersebut. Namun, jika sakit MAH disebabkan oleh faktor gaya hidup seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, atau makanan yang tidak sehat, maka mengubah pola hidup sehat dan pengobatan medis mungkin diperlukan untuk mengontrol gejala dan mencegah kekambuhan. Untuk kondisi sakit MAH yang lebih parah seperti ulcus pepticum atau luka pada dinding lambung, pengobatan yang lebih intensif dan bahkan operasi mungkin diperlukan. Namun, meskipun gejalanya dapat dikendalikan, kondisi ini mungkin tidak sepenuhnya sembuh dan dapat kambuh di masa depan. Perlu diingat bahwa kondisi sakit MAH dapat dikontrol dan diatasi dengan perawatan yang tepat dan gaya hidup yang sehat. Namun, hal ini juga tergantung pada setiap individu dan seberapa serius kondisinya. Oleh karena itu, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter Anda untuk mendapatkan diagnosis yang akurat dan rencana pengobatan yang tepat.
Dokter Anda dapat memberikan saran dan bimbingan yang spesifik sesuai dengan kondisi Anda, sehingga Anda dapat memperoleh perawatan yang paling efektif untuk mengatasi sakit mah Anda. Demikian pembahasan video kita kali ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu kembali di video-video kami berikutnya.